Oke, kita bareng sama Big Boss nih. Belum. Masih bocil. Masih bocil. 17 tahun aku. Masih bocil tapi sering muncul nih di sosmed sekarang. Belakangan lagi bahas kripto. Coba kenalin dulu, bro. Andrew Jonathan. Oke, biasa dipanggil apa nih? Ada nama di Instagram gitu nggak yang biasa dipanggil? Andrew tetap ya? Iya. Oke, jadi langsung aja ya. Gue lihat lo di kontennya IG ada nih cicil kripto 1 juta 1 hari. Itu gimana? Masih lanjut gak sih? Gue sih udah stop ya untuk sekarang karena sepi ya. Karena sepi. Kenapa Lo sih? ngerasa sepi itu kenapa? Ya view-nya cuman berapa sih? Paling 5.000 doang, like-nya paling 100 ya. Mungkin gue stop terus gue buat konten lain. Jadi gue nyicilnya tuh ya pribadi aja, gue nggak share ke itu. Tapi yang paling penting itu lu sebenarnya bisnis apaan sih bisa cicil 1 juta sehari? Lu umur berapa tapi? Gue 17 tahun. Wah gila. Lu bisnis. Gue bisnis online sih, ada. Kalau kalian tahu ya, dulu rame namanya gamenya Growtopia. Ya gue mulai umur 14 lah gue jualan 2021 pas covid itu. Pas itu gue bosen banget ya. Terus pas itu gue bikin konten tuh di IG gue, konten Growtopia. Ya terus gue posting setiap hari, terus tiba-tiba ada yang DM gue ditawar, bro mau promote DL shop gue gak, Diamond Lock shop gue gak, ya gue terima lah. Pas itu 200.000 per minggu. Ya gue seneng banget tuh umur 14 dapat 200.000 per minggu, ya gue seneng banget gitu. Tapi abis beberapa bulan lah ya, gue mikir kalau dia bisa sanggup bayar gue 800.000 per bulan, dia bisa dapat berapa gitu. Jadi aku ya coba, ya udah gue bikin DL sendiri, DL shop sendiri lah. Gue bikin toko gue sendiri, ngapain gue promosi orang? Ya gue bikin toko sendiri. Nah gue bikin toko sendiri, promosi di IG gue post tiap hari konsisten, kompetitif ya. Puji Tuhan yang booming lah dulu. Oke. Toko GT itu lu handle sendiri apa gimana itu? Ya gue sendiri sih, soalnya tuh gampang banget. Sebenarnya gue nggak langsung megang Diamond Lock-nya. Gue kalau ada customer beli, dia kirim namanya. Terus gue baru beli sama supplier. Terus gue kirim nama world customer-nya ke supplier-nya. Dan gue jadi tinggal kerja gue cuma copy paste doang. Copy paste transfer udah dapat profit. Jadi gue nggak megang DL-nya. Gue bahkan nggak login pun, gue cuman ya reply chat doang. Hah, gimana itu? Gak login? Lu bisa kirim gitu? Ya gue lewat supplier, ada supplier. Berarti lu perantara gitu ya? Ya perantara. Gila sih perantara bisnis gitu. Terus pas di zaman itu awalnya berapa sih rata-rata gitu untungnya setiap transaksi? Dulu ya gue untung bisa 500 perak per Diamond Lock. Nah terus kejual bisa 2.000 lah per hari. Tapi itu tergantung profitnya, ada yang 500 perak, ada yang dulu 1.000 bahkan. 1.000 per Diamond Lock, soalnya orang bule. Nah orang bule kita bisa untungin. Ya gimana Cuanin, kita bisa cuanin, kita bisa marginnya tinggiin. Marginnya gue tinggiin 2 sampai 3 kali lipat. Di Indo gue cuma untung 500 perak, di bule gue bisa untung 1.000 sampai 1.500. Emang ada yang mau bule beli lebih mahal gitu? Ada dong, soalnya kan mereka itu gaji mereka di sana itu tinggi banget kalau dibandingkan sama Indonesia ya aja. Kayak kita lihat aja pembantu di sana. Per bulan bisa berapa? Bisa 50, bisa 40 di Amerika ya. Kalau kerja pembantu aja bisa segitu, apalagi bos gitu ya. Jadi ya kalau dibandingin sama Indonesia yang gaji cuma 3 juta UMR, jauh gitu. Jadi mereka kalau ngasih gua untung 1.000 sampai 1.500 per Diamond Lock, ya mereka nggak peduli. Soalnya itu uang kecil buat mereka. Jadi ya kalau kalian mau coba bikin bisnis, ya coba jual ke orang bule. Jual produk digital ke orang bule. Kalau fisikal kan repot, ada pajak, bea cukai, impor ekspor gitu, ada shipping. Kalau mau gampang cepet ya digital produk kita jual set. Oh gitu caranya ya. Terus itu juga yang jadi alasan lo masuk kripto ya, karena kripto ini kan ke USD juga. Iya. Uang luar gitu. Salah satu kenapa gua ketemu kripto, gue jualan Diamond Lock itu pakai kripto, pakai USDT atau Bitcoin atau pakai PayPal. Nah orang kirim, gue convert ke rupiah, ya gue jual. Karena lo udah bisnis di GT nih, lumayan lah ya per hari ya. Gue boleh tambahin nggak? Tambahin Apa tuh? trauma dulu gue. Oh lu punya trauma di GT gitu? Ya dulu gue trauma, ada orang bule nih, ada orang bule yang nakal banget nih. Dia ngirim gue $500 pakai PayPal. Pas itu gue nggak tahu PayPal bisa refund. Jadi dia kirim gue $500, gue udah kirim Diamond Lock-nya, dia refund. Mampus gue. Itu gimana tuh?
bisa PayPal dulu. Dia pakai opsi goods and services. Jadi kalau kita jual produk digital, kan kita nggak ada bukti kita ngirim, nggak ada nomor resinya kayak JNE, nggak ada nomor resinya. Jadi ya dia komplain ke PayPal, ya PayPal terima-terima aja. Terus sekarang nggak bisa lagi transaksi PayPal gitu. Ya Lu gue tutup kalah apa case-nya gimana? ya. Sekarang gue transaksi pakai PayPal ada 2 opsi. Satu yang goods and services, satu friends and family. Friends and family itu untuk ngirim ke teman sama keluarga, ada metodenya gitu. Jadi pakai metode itu nggak bisa di refund, tapi goods and services bisa di refund. Oh, tapi kenapa lu masih mau terima yang bisa nipu itu sih? Goods and services itu? Ya dulu pas itu gue nggak tahu bisa di refund. Ya itu pelajaran lah dulu. Gue masih umur 14 hilang segitu. Nah, nangis Dan ya? nangis ya. 500 berarti hampir 10 juta ya. Lu kan udah bisa bisnis begitu tuh umur 14-an lah ya. Menurut lu sekolah jadi penting gak sih? Kan lu udah bisnis sekarang, udah dapat duit. Dulu ya kan jujur pas itu online. Jadi gue bisa fokus ke bisnis gue. Gue online ya gue nggak dengerin. Gue ada guru, gue cuma join meetnya. Gue udah tinggalin gue. Gue pas itu join Google Meet ada fitur freeze cam. Jadi gue cuma on cam 1 detik ada fitur freeze gitu. Jadi kamera gue bakal nyala gitu. Padahal gue lagi ngapain gitu. Jadi gue nggak fokus. Berarti lu gimana? Maksudnya itu lu nganggap sekolah gak terlalu penting lagi gitu maksudnya? Sebenarnya penting atau enggak sih, penting-penting aja ya. Buat backup plan misalnya kalau bisnis lu gagal kan, lu bisa ngasih backup plan sekolah, kuliah, kerja biasa lah. At least kita ada backup plan. Tapi sekarang kita lihat-lihat gini, lu ada rencana kuliah lagi ya? Rencana gua kuliah sih, Kuliah. Cuma sambil bisnis gitu. Jadi gua ambil kuliahnya yang relating untuk bisnis kayak mungkin major business atau major finance gitu gua ambil. Kalau lu udah bisnis segitu, 100 juta pertama lu itu di umur berapa sih? 100 juta pertama gua di umur 2021 pas itu. Tahun itu gua dapat 100 juta. Gua mulai Februari, Desember, akhir tahun gua inget dapat. Gila nih orang. Gak sampai setahun udah rasain 100 juta gitu ya. Gila loh. Terus lu biasa-biasa aja apa gimana itu? Ya gua pribadi ya seneng. Pas itu gua seneng banget. Pas itu gua inget setiap hari gua hitungin kekayaan gua udah berapa nih, udah 100 belum nih. Gua tambah-tambahin gua list di Google Docs, gua pantauin. Gua nggak pernah spending apapun, gua simpen 100% itu gua hitungin sampai 100. Akhirnya dapet. Itu lu udah tahu duit berarti ya? Iya, gua nggak pernah spending buat sepatu, buat game apa nggak jelas. Gua simpenin aja di bank BCA dulu. Nyeselnya gua nggak masuk saham pas itu. Saham kan kalau gua investasi di 2021 atau gua invest Bitcoin, nah itu bisa cuan banyak gitu. Sayangnya gua cuma taruh di reksadana, di bibit itu. Cuma dapetin 2-3%. No, lu umur segitu udah bisa tahu bibit dari mana tuh? Gue lihat pas itu ada iklan dari Corbusier megang bibit ya, gue apa ini, aman 3% ya, gue gas deh. Oh berarti dari kecil itu udah ngitung-ngitung duit ya? Ngitung. Gila sih. Nah terus 1M nih, 1M pertama kapan? 1M pertama sih dulu ya, sebenarnya dari kripto. 1M pertama di Maret 2024. Baru-baru ya? Baru-baru pas itu Bitcoin top. Wis 1M, tapi ya sekarang lagi dump ya. Ya di bawah 1M lah. Kurang lebih lah di bawah 1M. Oke, terus pas lu nyentuh 1M itu kan sebenarnya masih floating ya? Atau lu udah take profit semua? Masih floating, gua nggak take profit pas itu. Berarti lu senangnya floating juga ya? Iya. Nggak TP gua pas Maret, ya sayangnya itu gua nggak TP. Iya kan nggak ada yang tahu ya. Soalnya gua lihat Timothy April 100% up 88.000, ya gua percaya. Soalnya gua join Aceh pas itu. Member Aceh. Ini ya guys, member yang lengkap ini di sini. Lebih susah mana nih? 100 juta pertama atau 1M pertama menurut lu? Sebenarnya ya 100 juta pertama sih. Soalnya gue pertama bisnis ya gue kaget juga, gue belum tahu apa-apa gitu.
Ya dulu 100 yang pertama gue setiap rupiah 1 sen yang gue ada gue tambahin. Misal di BCA gue ada 10.870 700 perak. Nah gue tambahin udah 100 juta belum nih. Oh terus pas 100 juta lu rayain juga kayak 100 subscriber gitu ya? Yes. Gak jelas nih orang. Nah, jadi apa tuh somethingnya lu yang bikin lu berubah pola pikirnya sama hidupnya jadi kayak sekarang? Ya gue sebenarnya dari dulu ya bro, gue nggak mau average. I don't want to be average. Gue mau lebih dari average, lebih dari rata-rata. Gue nggak mau seumur hidup gue cuma bangun tidur kerja, terus tidur lagi, terus tiap hari gitu sampai gue mati. Ya gue nggak mau kayak gitu. Ya gue gimana ya, gue harus take the extra step. Kalau gue nggak mau jadi rata-rata ya gue nggak boleh lakuin hal yang sama kayak orang rata-rata. Kayak gue aja kayak udah kayak orang rata-rata kan apa, kalau capek ya nonton Netflix, scroll TikTok, IG ya. Jujur ya gue itu jarang banget gue scroll TikTok, scroll IG, nonton Netflix itu gue jarang banget nonton. Paling nonton sebulan sekali gitu. Ya sisanya ya gue kerja, nggak ada istirahat bro. Gue bangun pagi ya gue kerja, sambil sekolah gue kerja juga, gue mikir, nggak ada rest gitu. Itu di titik apa tuh? Lu udah mulai mikirnya ke arah sana? Sebenarnya dari pertama-tama sih umur 15 ya gue pas itu kalau nggak salah gue liat Andrew Tate ya, gue liat motivasi dia. Oh di umur 15? Oh iya dia udah ada ya. Jadi ya gue nggak mau lebih dari, gue nggak mau jadi rata-rata ya, gue harus lebih. Benar. Ya gue mendingan gue siksa. Sebenarnya gue nggak siksa sih, gue nggak suffering, gue enjoy aja kerja, gue seneng banget kerja. Puji Tuhan gue bisa kerja. Oke. Mending gue kerja di umur muda, terus pas umur 20 gue bisa santai-santai, bisa punya keluarga, tinggal pensiun ya, mendingan gitu. Enak ya, di atas rata-rata orang berarti ya. Orang-orang kerjanya sampai tua. Semoga umur 30 lah gue bisa 30. 25-30 lah gue bisa financial freedom. Lu target di segitu ya. Ya, bukan berarti gue nge-stop kerja ya. Maksud gue punya duit di umur segitu yang bisa gue stop kerja kapanpun. Kayak misalnya gue bangun, gue nggak usah stres. Duit gue gimana nih untuk anak gue, kayak misalnya gitu lah, capai semua. Tapi gue tetap kerja. Oke, lu sekarang kesibukannya apa nih? Gue lihat di IG lu udah mulai aktif banget tuh, bahas-bahas apa gitu. Ya gue kan masih ada kan bisnis si Growtopia itu. Cuma ya karena sekarang gamenya udah mulai sepi nih. Cuman masih ada income lah, lumayan lah. Jadi ya itu sampingan doang. Lagian itu gue effort gue itu nggak gitu gede untuk gituan. Gue cuma copy paste, kirim duit udah. Ya gue banyak free time nih. Gue ngapain ya? Gue research, gue belajar investasi, kripto, saham, gimana caranya kerja duit. Terus gue juga konten lah buat iseng-iseng. Gue juga coba build komunitas di Discord. Oh, lu berarti ada plan bikin komunitasnya gede gitu ya? Iya. Sama plan gue semoga ya bisa jadi content creator yang gede juga. Mungkin kayak Timothy gitu. Nah, kenapa sih? Kan nggak semua orang pengen gitu. Dia dikenal orang-orang banyak sebagai content creator juga. Karena ya gue sebenarnya jujur ya, gue mau edukasi orang Indo. Soalnya gue liat kasihan bro. Lu denger gak pas itu di bulan Maret ada orang all in mantap pakai duit mamanya, leverage 4 kali. Oh iya. Gila sih. Itu gimana bro? Ya gue mau edukasi orang Indo. Soalnya gue mati ya, gue kalau meninggal dunia, gue mau leave my legacy behind. Gue mau ninggalin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Ya kita nggak boleh egois, cuma simpan ilmunya buat kita doang. Ya gue pribadi gue mau share ke masyarakat Indonesia biar mindset tentang finansialnya lebih bagus lah. Nah, paling sering lihat di story lu tuh. Lu ada bahas-bahas di Discord itu liquidity, global liquidity index ya namanya. Itu Iya. apa itu? Global liquidity index itu menurut gue ya, di Indo belum ada yang bahas. Bahkan di Aceh belum pernah dibahas global liquidity. Jadi ya mungkin salah satu pertama yang bahas di Indonesia tentang ini. Global liquidity itu apa ya? Itu gabungan satu dunia. Global liquidity apa? Secara simpel ya, ini bener-bener simple banget. Itu seberapa duit yang available untuk dipakai di money markets di dunia. Nah,
Itu digabungkan pakai dari the Federal Reserve, dari PBOC, dari ECB, banyak lah digabung-gabungin. Tapi yang paling penting itu pertama Federal Reserve, PBOC, sama ada namanya Move Index. Nah itu apa tuh? Itu kayak M2 money supply ya? Ya mirip M2 money supply, tapi M2 money supply itu kayak apa ya? Nggak gitu akurat lah. It's broad. Itu kayak M2 money supply cuma ngasih kita arahnya. Kalau kita mau lebih exact, kita pakai global liquidity. Itu buat tahu money liquidity, efeknya buat apa sih? Itu efeknya gede banget bro untuk ke saham. Kalau lu nggak percaya gue, lu cek aja sendiri. Gue udah cek sendiri bahkan. Gue baca dari orang namanya Michael Howell. Dia buat Cross Border Capital. Nah gue lihat newsletter dia. Seberapa ngefek sih global liquidity ke kripto sama ke saham? Ngapain gue harus liatin itu? Nah dia pakai tes, pakai matematika nih, pakai statistik. Lu kalau mau jago di investasi ya salah satu yang lu harus master ya, at least you ngerti lah itu statistik. Ada namanya Granger Causality Test. Itu untuk ngasih tahu if one thing causes another or no. Jadi ini global liquidity gerak nih. Apakah ini mengakibatkan untuk Bitcoin untuk jalan juga? Ngerti gak? Nah itu bisa dipakai, dibelajar dari statistik. Jadi kalau dari gue baca ya 99,7% causality dari global liquidity ke SPX. Kalau untuk Bitcoin 97%. Jadi ya itu kita bisa lihat itu one thing causes another, you know. Probabilitas ini mengakibatkan ini untuk gerak ya, untuk Bitcoin gerak ya 97%. Gue pas itu nggak percaya bro. Gue download sendiri di TradingView ada datanya. Terus gue download price history Bitcoin. Terus gue ke ChatGPT. ChatGPT kan sekarang ada premium tuh, you bisa attach, bisa suruh coding apa gitu. Yaudah gue taruh price history Bitcoin sama pas itu gue pakai Fed liquidity ya, pakai Fed. Hasilnya apa? Sama bro. Korelasinya itu 98%, 97% lah sekitar sana. Korelasinya ketat banget. Jadi lu kalau mau fokus investasi ya lu belajarnya global liquidity bro. Itu OP banget dong. Iya bro. Menurut gua sayang bro di Indonesia belum banyak yang tahu. Tapi kalau lu lihat ke Indo gitu, ngefek gak sih? Kalau kripto kan mungkin memang global ya. Iya. Kalau ngarah ke saham Indo gitu atau negara-negara lain gitu, bisa ngaruh gak? Kalau US ya, S&P 500 ya itu tentu ngaruh banget. Kalau kripto juga ngaruh banget. Kalau Indonesia menurut gua nggak terlalu sih. Mungkin korelasinya nggak gitu ketat gitu, cuman arahnya sama. Sama ini bro. Kan gua ada bilang 3 komponen pertama. Ya kita bahas Fed liquidity. Apa itu Fed liquidity? Itu kayak berapa duit yang Federal Reserve kayak ngasih untuk kita ke money market, ke ekonomi. Oh. Jadi dibikin banyak part bro. Consists of many parts. Jadi pertama itu namanya reverse repo market. RRP, reverse repo purchasement market. Tahu nggak itu apa? Apa tuh? Misalnya ini, ada bank JP Morgan. JP Morgan punya cash $1 miliar. Dia bisa ada 2 pilihan untuk taruh di reverse repo market atau di US Treasury. Reverse repo market apa? Itu bank dari the Federal Reserve. Itu kayak balance-nya lah. Okay. Tapi itu mereka nggak dipakai untuk apa-apa. Jadi tadinya 1 miliar ada di ekonomi. JP Morgan kalau taruh di reverse repo market itu diisep bro, diisep dari misalnya ini ekonomi. Terus akhirnya itu duit diisep. Nah jadi ekonominya duitnya berkurang bro. Otomatis duitnya berkurang, dolar makin langka dong, makin langka. Kalau kita investasi di BTC over USD. Kalau USD-nya naik, ya BTC-nya turun. Sesimpel itu bro. Jadi misalnya ada $1 miliar nih, dia taruh di reverse repo market. Ya ditarik liquidity-nya dari market. Karena duit itu didiemin di basement Federal Reserve lah, analoginya gitu. Dia diemin, nggak diapa-apain. Nah itulah salah satu faktor yang paling ngefek di Fed liquidity. Oke, yang gua tangkap itu tadi kalau banknya nyedot liquidity,
The Federal Reserve ya. Nah, Fed Reserve-nya nyedot liquidity, USD-nya naik, Iya. Bitcoin-nya turun gitu. Iya, it's bad for risk asset. Tapi ada pilihan kedua bro. Oh ya, gua harus bahas dulu. Federal Reserve sama US Treasury itu dua entitas yang berbeda bro. Oke. US Treasury itu untuk fiscal spending. Tahu fiscal spending? Nah, jadi mereka dua entitas beda bro. Tapi JP Morgan kan tadinya ada dua pilihan, taruh di reverse repo market atau Atau di di Treasury. US Treasury. US Treasury itu apa? Surat utang negara Amerika. Kalau JP Morgan beli US Treasury, terus US Treasury ya spending lagi di ekonomi, jadi nggak ngefek gitu. Malah itu good untuk ekonomi. Jadi kita bisa lihat dari reverse repo market, kita bisa lihat di namanya H41 setiap Kamis jam 3 kalau nggak salah jam Amerika dirilis reportnya setiap minggu. Bukan cuma itu bro, kalau JP Morgan beli US Treasury terus dia kasih suratnya namanya Treasury Bill itu 1 tahun, surat utang negara 1 tahun, expiry 1 tahun. Nah dari 1 miliar itu mereka bisa minjem lagi bro, minjem dari sana. Hah? Minjem dari sana lagi. Di US itu sekitar 90%. Jadi dari dari 1 miliar itu mereka bisa minjem against it dapetin 900 juta dolar. Sekarang di ekonomi ada berapa? 1,9 M. Oke. Sekarang magic bro. Tiba-tiba sekarang di ekonomi ada 1,9 M. Nah, gua dapet nomor 90%-nya itu dari mana? Dari Move Index. Move Index itu indeks yang ngasih lihat seberapa volatilitas bond market. Bond market itu market surat berharga negara, face value-nya. Kalau Move Index-nya low, itu good untuk risky assets. Soalnya less volatile. Kalau asetnya lebih nggak volatile, kita bisa minjem lebih banyak. Kayak tadi kan 1 miliar. Kalau move indexnya sekitar di 60 lah, rule of thumb-nya itu segitu 60 atau 90. Itu dia JP Morgan bisa minjem sekitar 90%, 900 juta dolar. Tapi kalau move indexnya tinggi, bro, sampai 120. Ya orang yang minjemin duitnya itu takut dong. Wah, ini bondnya volatil banget nih, gue ngapain kasih dia? Ntar dia kalau nggak bisa bayar gimana? Iya, benar. Ya jadi dikurangin tuh dari 90 mungkin sekarang cuma 80 gitu. Jadi ngefek banget bro untuk harga Bitcoin gitu. Ngerti nggak sampai sekarang, sampai sini? Oke. Pas tadi yang Fed Reserve-nya mau nyedot liquidity, harusnya kan nggak gratisan dong, nggak cuma-cuma dong nyedot tarik liquidity dari Iya. market. Itu ngasih bunga gitu. Ya, nah gini bro, dari 2023 ya, pas itu kan 2023 itu Bitcoin masih berapa ya? 20 kan, 20, 30. Okay. Nah, salah satu kenapa Bitcoin rally ke 60, lu inget gak pas Desember, Oktober itu? Iya. Karena ada triknya bro, ada trik dari Federal Reserve. Gini, tadinya kan Federal Reserve pas itu zaman 2023 ya, banyak bank naruh duit di reverse repo market. Kalau nggak salah ngasih, gue lupa ya berapa. Kalau nggak salah kasih 5 sekian persen lah. Terus tiba-tiba Janet Yellen datang bro. Janet Yellen itu Secretary of US Treasury, bosnya lah. Dia bilang, yaudah dia dia menerbitkan hutang negara Amerika, US Treasury Bill yang 1 tahun doang. Ngasih yield lebih besar dari reverse repo market. Reverse repo market ngasih 5%, dia ngasih 5,5. Otomatis apa? Pindah. Misalnya gue JP Morgan, ya ngapain gue taruh di lu? Ya gue tarik, ngasih ke Federal Reserve. Oke. Misalnya ya 1 miliar tadi di ekonomi ada 0 nih, 1 miliar di reverse repo market. Dia tarik, sekarang ekonominya plus 1 M in money supply ya. Nah, terus 1 M gue kasih ke Janet Yellen, ke US Treasury, dipakai untuk spending di ekonomi. Sekarang ya ekonominya plus 1 M dong. Sekarang gue ada surat. Dari surat itu gue bisa minjem lagi. Yang gue bilang tadi 90%. Sekarang ada 1,9. Nah, terus dari 1,9 nya gue bisa beli lagi
gue bisa spending lagi, terserah gue bisa taruh apa. Misal gue bisa taruh di saham, Bitcoin gitu. Teorinya gini bro, ketika ada lebih banyak money supply di ekonomi, ya Bitcoin itu naik bro. Teorinya gini nih, misalnya ya, gue beli surat berharga negara Amerika $1 miliar. Untuk apa? Bangun jalanan. Bangun jalanan, lu harus gaji apa? Suppliernya, harus gaji pekerjanya, harus gaji ininya. Ya duitnya itu nggak hilang, cuman ngeflow gitu, ngeflow ke orang. Benar. Nah ketika orang itu digaji, ya mereka beli makanan di supermarket atau apa. Ya pokoknya akhir-akhirnya ya, the ripple effect. Akhirnya sisa duit kalau mereka ada, mereka ngapain? Ya mereka investasi bro. Investasi bisa ke S&P, Bitcoin. Makanya itu ketika money supply di ekonomi itu naik, ya otomatis risky assets itu naik juga. Soalnya kan denominatornya turun, ya otomatis numeratornya naik. Itu simple maths bro. Pas di US Treasury nih, tadi lo bilang ada $1 miliar ya. Dia sekarang kan yang pegang satu orang ya, apa gimana? Terus disebarin gitu satu grup lah, satu masyarakat. institusi yang megang. Nah terserah mereka mau spending buat apa. Misal buat jalanan di US, mau bikin jalan tol atau mau buat rumah sakit, buat subsidi sekolah, ya banyak hal bro. Atau benerin apa lampu di jalanan atau apa gitu. Berarti kayak bansos gitu ya. Oke. Wah itu ngeri banget ya kalau tahu liquidity index itu. Iya. Kalau mau belajar banyak lagi itu di tempat lu ada ya? Ada dong bro, ada di Discord server gua. Sama gua rekomendasi Michael Howell namanya, Cross Border Capital. Kalian nonton aja satu-satu interview dia. Itu sangat susah bro untuk mengertinya. Gua nonton sebenarnya interview dia 1 jam. Gua bisa 4 jam bro belajarin dia. Soalnya susah itu kata-kata yang dia. Jadi setiap kali dia ngomong itu gua pakai ChatGPT, gua suruh jelasin gimana. Jadi setiap kata yang dia ngomong itu gua ngertiin bro. Kalau join Discord lo itu gratis tapi ya? Gratis dong bro, nggak ada kelas berbayar, nggak 17 juta. Gitu ya. Kalau kita bicara liquidity nih, kira-kira kalau sekarang arahnya bakal gerak kemana tuh? Ke Bitcoin sama saham gitu? Tentu up bro, Up ya? menurut gua ya. Ya, Ini benar kan nih, pom-pom kan nih. Karena apa bro? Lu lihat nomor 1, ya Federal Reserve motong suku bunga. Sebenarnya orang lihat ya suku bunga itu bullish, cut suku bunga itu bullish. Tapi sebenarnya cut suku bunga nggak selalu bullish bro. Lu lihatnya Fed liquidity yang penting, bukan suku bunganya. Ya suku bunga itu penting, tapi itu secondary factor. Yang paling pertama yang paling penting itu Fed liquidity yang paling penting yang gua ngomong itu tadi. Komponennya ada banyak bro, bukan cuma reverse repo market, sebenarnya ada banyak nih. Ya gitulah. Sama ya diprediksi untuk naik Fed liquidity tahun ini sama at least ya sampai pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun depan. Iya. Lu lihat yang gua bilang kedua bro, PBOC Chinese yang penting untuk global liquidity. Lu lihat bro, barusan ini China cut suku bunga bro. Dia print 1 triliun renminbi untuk boosting Chinese money market. Itu kayak flow bro. Itu bakal kayak misal ketika ini udah penuh ya, itu duitnya bakal mengalir ke aset-aset lain, dari SPX, dari Bitcoin, terus dari Bitcoin ke mungkin ETH atau Solana, terus baru tuh ke altcoin, terus baru tuh ke bawah lagi ke meme coin yang gak jelas itu, yang di Solana itu di pump fund. Nah itu menurut gua gitu, outlook gua gitu sih. Berarti sedikit bullish sampai 2025 pertengahan gitu ya? Iya bro, sama lu lihat bro, Bank of Japan itu nggak jadi cut. Sama lu lihat bro, Bank of Japan itu nggak jadi naikin suku bunga bro. Tadinya ya siapa sih namanya, gue lupa ya, gue lupa nama governornya siapa. Tapi meeting sebelumnya dia bilang dia mau naikin suku bunga karena ada inflasi. Tapi sekarang ya nggak jadi bro. Itu sangat bagus. Soalnya ada carry trade, nggak ada resiko carry trade lagi. Nggak jadi itu maksudnya tetap di 0,25 ya? Iya. Nggak jadi dinaikin lagi. Tadinya mau dinaikin lagi. Gila.
Sama carry trade kan, itu carry trade gini, dulu kan suku bunga Jepang itu 0% bro. Jadi orang US bisa ke Jepang, convert US, sorry, kan dulu Jepang 0% nih suku bunganya. Orang Amerika bisa ke Jepang. Bro, gue mau minjem yen bro, 0% kan, ya udah gue kasih. Terus dari yen yang mereka dapat, mereka convert ke USD. Convert ke USD, beli saham, Bitcoin, SPX, emas, ya dari situ duitnya. Infinite money bro dulu. Duit gratis. Cuman ada resiko exchange rate risk. Nah, ketika Bank of Japan naikin suku bunga ke 0,25% ya, mereka panik dong. Wih, sekarang udah nggak gratis dong. Ya gue harus likuidasi posisi gue bayar balik. Bukan karena 0,25% ya, tapi karena exchange rate risk. Kalau BOJ naikin 0,25 kan exchange rate USD JPY naik bro. Kita bisa lihat JPY menguat hampir 10%. Oh. Jadi itu mereka rugi bro kalau minjem dari Jepang. Orang gua bisa minjem dari US 5%, gua ngapain bayar Jepang 10%. Jadi mereka buru-buru nge-cover posisi dia. Tapi ada juga yang masih hold posisi dia. Mungkin mereka prediksi JPY bakal Balik lagi turun lagi ya. Ya gitu lah, kalau JPY naik lagi 0,5 ya mereka terpaksa untuk bayar balik. Ketika mereka bayar balik kan mereka jual asetnya. Kalau lebih banyak penjual dari pembeli di BTC ya, BTC otomatis turun bro, negatif. Banyak banget bro, katalis bullish untuk tahun ini. Oh oke. Nah kalau ngomong katalis bullish deh, portfolio lo deh sekarang deh, isinya apa aja deh? Ini bukan rekomendasi ya, Bukan rekomendasi guys, jual bukan, atau beli. Bukan jual atau beli ya. Ini cuma preferensinya dari referensi Bro gue and ya. Bro. Kalau lo lebih suka portonya gimana tuh? Kalau gue pakainya itu modern portfolio theory bro, yang gini lu lihat gak Sharpe ratio gitu. Ya gue nggak bakal jelasin di sini soalnya complicated banget. Panjang. Tapi ya menurut gue ya kita pilih portfolio yang punya Sharpe ratio yang tertinggi. Jadi kita bisa dapetin return yang gede tapi dengan downside risk yang kecil bro. Kalau kita all in altcoin memang bro gainsnya bisa tinggi, tapi kita lupa downside risknya itu gede juga, nggak seimbang bro. Jadi lu minus 80% di misal koin A gitu, untuk naik lagi tuh perlu berapa bro? Harus plus 400% bro. Jadi nggak seimbang gitu. Jujur ya gua 70% spot, 30% leverage. Dari spot 70% itu kebanyakan sih BTC. Actually enggak sih, BTC sama Solana sama. Solana gue juga bullish bro. Sama ETH gue juga ada dikit. BTC, ETH, Solana di 70% spot. Nah 27% gue leverage bro. Gue nggak pakai posisi futures di Binance atau Bybit, bukan. Gue pakai namanya leverage token. Jadi gue nggak bisa kena likuidasi bro. Nah, gue ada lihat juga tuh materi yang leverage token di Discord. Iya, materinya. Jadi kalau kita futures nih, kita kalau long 3x ya, kalau kita minus 30% udah hilang semua bro. Tapi kalau leverage token ya, kita minus 30% itu masih ada sisanya bro. At least nggak semua, tapi fee-nya itu mahal. Oh. Biayanya bisa hampir 100% lah per tahun. Oh, berarti lu berani korbanin fee biar liquidity margin call-nya nggak terlalu kencang. Iya. Nah, ya gue cuman invest di leverage token di market environment yang gue confident banget bakal naik. Bukan pas sideway bro. Kalau pas sideway, ya hilang dong. Kemakan fee. Gue juga ada taktik namanya trend following. Gue juga ada bahas di Discord server gue. Trend following, cara untuk dapetin tepat waktu untuk trend. Jadi trend following itu bukan you beli rendah, jual tinggi bro. Gue beli tinggi, jual lebih tinggi lagi. Gila. Iya. Jadi bukan mean reversion ya. Mean reversion itu gue beli low, terus gue hold, jual mahal. Kalau mean reversion gue pakai leverage token kemakan fee bro. Siapa tahu sideway gitu kan, kemakan fee. Ya itu taktik gue sih bro. Jadi gue ada BTC 4x bro. BTC 4x. BTC 4x leverage token. Gue juga ada Solana 2x. Sama sisa 3% ya gue ada meme coin lah, meme coin. Untuk untuk seneng-seneng lah ya. Seneng.
Berarti secara spotnya nih, lu punya BTC itu berapa persen dari spotnya? BTC ya kalau nggak salah 45 sampai 50 deh. Terus Solana itu 35. Terus ETH 20%. Wah, lu safety banget juga ya. Soalnya cara mainnya. gue muda bro. Ya gue agresif bro. Tapi gue nggak seagresif gue all in altcoin sih bro. Soalnya di mata orang normal ya. Kayak kita ke traditional finance aja ya. Mereka percaya Solana aja enggak bro. Iya. Mereka percaya Solana itu judi bro. Jadi sebenarnya ya, gue kalau masuk itu tiga sebenarnya udah Termasuk agresif dari orang bro. yang safe ya. Iya. Mungkin kalau di crypto only ya mungkin itu safe. Tapi kalau kita zoom out di dunia finansial itu agresif banget bro. Apalagi gue leverage forex itu agresif banget bro. Udah bukan konservatif. Sebenarnya buat gue itu agresif banget bro, agresif banget. Bahaya. Kalian jangan coba-coba leverage token deh. Soalnya itu kalau lu nggak punya sistem yang baik ya, itu bakal mampus bro. Harus ngerti dulu dari materinya dia. Soalnya walaupun lu bener BTC itu naik. Tapi kalau waktu untuk naiknya itu 3 sampai 4 bulan ya mampus bro. Kita kemakan fee-nya. Oh, ngeri banget ya. Sebenarnya leverage token itu nggak baru bro. Dari traditional finance juga ada. Namanya leverage ETF juga ada bro. Nah cara mereka kerja ya mereka dua arah bro. Bisa short bisa long. Tapi ya kalau kita nunggu 5 bulan 6 bulan itu nggak bisa bro. Itu dua-duanya walaupun lu bener itu bakal underperform. Oke, ini simple question ya. Kenapa lu nggak di saham? Kenapa nggak saham ya? Karena gue lihat bro, Michael Saylor ya. Gue lihat kapitalisasi S&P 500 itu 47 T dolar ya, kalau nggak salah. Kalau BTC itu cuma 1 T bro. Jadi room to grow-nya itu masih banyak banget bro. Dan gue masih muda. Gue mau ngambil risk spectrum paling atas kanan. Paling bawah itu cash. Kedua itu deposito. Ketiga itu surat berharga negara kayak US Treasury ya. Keempat saham. Udah pokoknya rata kanan gitu. Ya paling 5 kripto. Nah sebenarnya itu porto gue udah agresif bro. Tapi kalau di dunia kripto ya konservatif. Kecil tapi ya. Lu zoom out ini udah paling max bro. Kalau lu all in altcoin udah mentok bro. Udah mentok bro. Oke. Nah, lo plan ke depannya nih dari lo pribadi nih, apa yang mau lo lakuin? Lo akan build apa gitu? Ya semoga ya gue bisa bikin komunitas yang gede lah ya untuk edukasi finansial di Indonesia. Karena gue jujur bro, gue kasihan banget bro. Pas itu gue join Aceh ya bro. Padahal sebenarnya Aceh-nya nggak salah bro. Bener-bener Aceh-nya nggak salah, Timothy sama Kalimasarnya nggak salah. Cuman literasi finansialnya yang kurang bro. Kayak AVS Kolmanta kan malah orang all in. Orang all in pakai utang, duit mamanya, duit sekolahnya. Ada yang lahiran bro. Lu inget gak? Iya. Lahiran pakai uang lahiran all in mantap bro. Leverage 3 atau 4x. Mampus bro, nggak bisa lahiran. Untung dibayarin. Ya? Untung dibayarin kali masa dah. Dibayarin bro. Gila, Kalau misalnya lahiran dibayarin orang. Kalau nggak ada kalimat sadar gimana bro anaknya itu nggak Iya. bisa keluar dong bro, kasihan. Ya gue liatnya kasihan gitu sih bro. Kebanyakan degenerates ya, degen itu sebenarnya nggak lucu. Lihat di Twitter kan, oh gue degen, lu penakut lu bro. Tapi sebenarnya itu nggak lucu bro. Itu just straight up kasihan bro. Iya. Itu hilang duit lu semua bro. Yang kaya ya, yang punya token, energi lu dikasih ke dia. Uang itu energi bro. Kalau dari secara komunitas apa sih tadi namanya? Nama Discord lo? Nama Discord gua mungkin ntar gua bakal ganti lah ya. Tapi untuk sekarang namanya Web3 by Andrew. Awalnya kayaknya bahas airdrop ya. Iya bahas Web3 airdrop. ya. Tapi sekarang ya mungkin gua mau lebih literasi finansial lah. Tapi airdrop lumayan sih bro sebenarnya. Lo kalau mau sebenarnya airdrop itu bukan pemulung bro. Itu lumayan banget bro. Bisa dapat ratusan bahkan miliaran bro kalau lo jago bro. Pesan buat orang yang seumuran lo nih bro. Lo sekarang umur berapa tadi? 17 17 bro. ya. Nah, Tahun ini 17. tahun ini 17. Pesannya deh buat orang yang seumur lo
dan pengen jadi orang yang kayak lu juga lah, terinspirasi kan. Kira-kira apa yang bisa lu sampaikan ke mereka? Ya kalau lu mau sukses, ya lu nggak bisa males-malesan, nggak bisa Mobile Legend ya. The enemy has been slain, wah gitu, nggak bisa. Ya lu belajar, walaupun ya kalian hidup kalian mungkin ketampar, ada storm, ada hujan keras, ya kalian tetap show up setiap hari. Setiap hari kalian konsisten. Gue tiap hari ada daily checklist itu. Gue setiap hari gue konsisten, gue checklist bro. Harus selesaiin semua tugas yang gue harus lakukan untuk gue bebas finansial. Sama ya kalau mau investasi ya menurut gue ya mendingan ke buku atau nggak ke kelas. Soalnya kalau kalian investasi di kripto ya paling cuma ratusan persen. Tapi kalau kita investasi di ilmu, misalnya dari buku ya, kayak misalnya salah satu buku yang mengganti gue ya The Psychology of Money. Psychology of Money. Sebenarnya ada banyak, tapi itu buku yang pertama yang gue baca tentang duit. Ya itu mengubah banget pola pikir gue. Mungkin tanpa itu gue bakal decision financial gue bakal beda bro kalau gue nggak baca buku itu. Padahal gue cuma beli itu di Tokped 100 lah ya, 100-150, tapi bisa selamatin gue jutaan rupiah bro, puluhan bahkan ratusan. Ya kalau kalian jangan takut untuk investasi ke ilmu. Sama kalau mungkin duitnya kalau belum 100 lah ya, mungkin ya nggak usah gitu fokus di trading atau crypto. Ya beli Bitcoin aja, Bitcoin, ETH, Sol. Terus sisanya kita investasi ke yang lain bro. Kayak misalnya investasi ke kamera untuk jadi konten kreator gitu. Kita investasi misal 10 juta ke kamera, 90 ke BTC, 10%-nya kita ke kamera, kita buat konten, terus dapetin income, ya masukin lagi ke BTC. Ulang-ulang terus ya sampai Iya, gede ya. Soalnya kalau 100 juta BTC 10x yaitu 1M bro. Tapi 10x ya nggak mungkin 5x yaitu 500 bro. 500 di Jakarta ya lu dapat rumah aja enggak bro. Jadi ya lu harus income lu naikin bro. Soalnya kripto itu bukan active income, itu passive income. Lu harus naikin active income lu dulu. Nah oke. Soal yang Growtopia lu ini nih, lu percaya itu timing, hoki, atau memang lu yang nyari? Sebenarnya ya menurut gue itu pas itu nggak nyari bro. Gue cuman seneng-seneng aja, gue posting tiba-tiba ada yang DM gue mau promosi toko gue nggak bro. Ya abis itu gue bikin toko sendiri. Ya mungkin itu karena Tuhan atau karena hoki atau apa, ya terserah kalian untuk decide sendiri ya. Tapi menurut gue ya itu bukan karena gue sendiri, ada eksternal faktor yang lain. Pas-pasan gue di situ, pas-pasan gitu juga. Untuk sukses menurut gue ada hokinya juga bro. Kayak lu tahu Bill Gates gak? Bill Gates ya dia kerja keras. Tapi lu tahu gak itu dia masuk ke universitas, salah satu universitas yang punya komputer bro. Cuma satu universitas dia. Kalau dia masuk ke universitas lain nggak ada komputer di zaman itu. Kalau dia masuk ke universitas lain dia nggak ada komputernya, dia nggak bakal jadi Microsoft bro. Nggak jadi orang terkaya di dunia. Ada hokinya ya. Ya ada hoki tapi kerja keras juga. Nggak bisa cuma hoki terus kita santai-santai. Harus ada dua-duanya bro. Kalau lu nggak ada hoki ya, lu ambil hoki orang bro. Ambil hoki orang. Kayak Timothy bilang, ya lu misalnya kalau punya temen, lu bikin connection bro. Lu kalau ada temen misalnya yang kaya, ya lu ambil hoki mereka bro. Lu kerja sama mereka. Benar. Oke, gitu aja ya. Wah, ini daging nih. Dari bocil umur 17 juga nih. Di konten gua 17 semua ya. Oke, thank you. Pas itu Suli berapa? 17 17. juga. Ya? 17 juga. Oke. Oke, thank you you. guys.